Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita, Nabi agung yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pemirsa sekalian, pada kesempatan pagi ini kita kembali melanjutkan sekolah fikih muamalat di serial yang ke-22. Ya, kita setelah membahas tentang ihtikar, bentuk zolim terhadap orang banyak, yaitu dengan menimbun barang dengan syarat-syarat yang kemarin kita telah sebutkan, yaitu di mana ini ya merugikan pasar, kemudian orang pada butuh dengan barang tersebut, ya. Walaupun mungkin bukan hanya kebutuhan pokok, bisa juga barang yang lainnya di mana ini jadi kebutuhan orang banyak. Dan dia menimbunnya, ya, sebentar kita buka catatan yang kemarin. Silakan lihat di catatan 21 ya. Tidak merusak harga pasar, tidak berniat cari keuntungan ketika barang ini langka dan diterapkan pada masa normal, maka ini tidak disebut ya menimbun. Ya. Atau ada syaratnya gini, tidak termasuk ihtikar, yaitu ketika tidak merugikan orang banyak. Ya, ini catatan yang kedua ya. Catatan yang ketiga, tidak merugikan orang banyak, tidak merusak harga pasar, terus barang masih dijual pedagang lain. Nah, ini baru jelas ya. Aksi ini tidak termasuk dalam menimbun barang. Ya, tidak merugikan orang banyak, tidak merusak harga pasar, terus barang masih dijual pedagang lain. Nah, lalu di kesempatan kali ini kita masuk bahasan yang baru. Mungkin ada salah broadcast tadi ya. Dari sisi judulnya aja ya, judul, tapi di judul di YouTube tetap sama, yaitu bahaya korupsi. Nanti kita akan bahas dalam dua pertemuan ya, karena di sini Ustadz Irwandi ternyata membahasnya panjang lebar. Ya, nanti kita akan lihat satu persatu pembahasan tersebut sampai ada kisah tentang masalah korupsi nantinya. 199 sampai kita bahas di halaman 212 ya. Baik, kita baca langsung di halaman 199, korupsi. Ya. Di antara praktik haram dalam muamalat yang menzalimi orang banyak adalah korupsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Ingat ya, korupsi kalau lihat di KBBI, penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan ya, untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Untuk kepentingan pribadi atau orang lain ya. Dari definisi di atas ya. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa harta yang diselewengkan oleh seorang pegawai koruptor ada kalanya harta milik sekelompok orang tertentu seperti perusahaan atau harta serikat, dan ada kalanya harta milik semua orang, yaitu harta rakyat, harta milik negara. Ya, harta yang dikorupsi bisa jadi ada dua ya. Korupsi ada dua kemungkinan. Ada milik sekelompok orang tertentu, sekelompok orang ya. Terus ada juga harta milik semua orang. Ada juga yang kedua, milik semua orang, seperti harta rakyat ya. Harta rakyat ya. Terus dalam tinjauan fikih, seorang pegawai sebuah perusahaan atau pegawai instansi pemerintahan saat diangkat mengemban sebuah tugas, sesungguhnya ia diberi amanah untuk menjalankan tugas yang telah diembankan oleh pihak pengguna jasanya,
sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan ia mendapat imbalan atau gaji atas tugas yang dijalankannya. Maka ketika ia menyelewengkan harta yang diamanahkan, mempergunakannya bukan untuk sesuatu yang telah diatur oleh pengguna jasanya, seperti memakainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain, dan bukan untuk kemaslahatan yang telah diatur, berarti ia telah berkhianat terhadap amanah yang dipikul. Ya, terus pengkhianatan? Pengkhianatan terhadap harta sekelompok orang tertentu lebih besar akibatnya daripada berkhianat terhadap harta individu dalam kasus tidak amanah saat dititipi harta oleh orang lain. Dan lebih besar lagi jika yang dikhianati adalah harta milik semua orang atau harta negara. Nah, tentu saja kalau yang dikhianati milik sekelompok orang itu lebih parah daripada harta milik individu. Ya, milik sekelompok orang, daripada dia bawa lari utang nggak bayar gitu. Lebih banyak kan dia rugikan orang banyak gitu. Apalagi kalau dia rugikan semua orang, yaitu di sini berlaku pada harta negara. Ya, terus. Dalam syariat, pengkhianatan terhadap harta negara dikenal dengan ghulul. Nah, lihat ya. Dalam syariat, pengkhianatan terhadap harta negara disebut dengan ghulul. Ya. Sekalipun ghulul dalam terminologinya berarti seorang mujahid menggelapkan rampasan perang sebelum dibagi. Ya. Dalam buku Raudhatun Naim disebutkan bahwa di antara hal yang termasuk ghulul adalah menggelapkan harta rakyat umat Islam atau harta negara berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Al-Mustawrid bin Musyaddad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Jadi ingat ya, ghulul dalam terminologinya itu berarti seorang mujahid menggelapkan rampasan perang sebelum dibagi. Namun di sini Ustaz Irwandi lebih cenderung untuk pengkhianatan terhadap harta negara juga sama disebut dengan ghulul. Kita lihat hadis berikut ini, mangkana lana amilan falyaktasib zaujatan. Fa ilam yakun lahu khadimun falyaktasib khadiman. Fa ilam yakun lahu maskanun falyaktasib maskanan. Qala Abu Bakrin ukhbirtu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man ittakhadha ghaira dzalika fa huwa ghallun aw sarikun. Baca artinya. Barang siapa yang kami angkat sebagai aparatur negara, hendaklah dia menikah atau dengan biaya tanggungan negara. Jika tidak mempunyai pembantu rumah tangga, hendaklah dia mengambil pembantu dengan biaya tanggungan negara. Jika tidak memiliki rumah, hendaklah dia membeli rumah dengan biaya tanggungan negara. Nah, tadi untuk menikah, memiliki pembantu rumah tangga, juga memiliki rumah, hendaklah dengan tanggungan negara. Kenapa demikian? Ya, agar dia tidak mengambil dari harta rakyat. Mendingan negara yang menanggung daripada dia mengambil dari harta rakyat. Terus Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, aku diberitahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa atau aparat yang mengambil harta negara selain untuk hal yang telah dijelaskan, sungguh ia telah berbuat ghulul atau dia telah mencuri. Nah, dia mengambil selain tadi untuk menikah, memiliki pembantu rumah tangga, ya, untuk rumahnya, maka dia itu ghalun au sarikun, dia itu berbuat ghulul atau dia telah mencuri. Ya, terus. Ibnu Hajar Al-Haytami, wafat 974 Hijriah, berkata, sebagian para ulama berpendapat bahwa menggelapkan harta milik umat Islam yang berasal dari Baitul Mal atau kas negara dan zakat termasuk ghulul. Gitu ya. Menggelapkan harta milik umat Islam yang berasal dari Baitul Mal, kas negara dan zakat itu termasuk ghulul. Ya, terus. Istilah ghulul untuk korupsi harta negara juga disetujui oleh Komite Fatwa Kerajaan Arab Saudi dalam fatwa nomor 9450 yang berbunyi ghulul yaitu mengambil sesuatu dari harta rampasan perang sebelum dibagi oleh pimpinan perang, dan termasuk juga ghulul harta yang diambil dari Baitul Mal atau uang negara dengan cara berkhianat atau korupsi. Ya, terus. Ini juga hasil tarjih Dr. Hanan Malikah dalam pembahasan takyif fikih tentang korupsi. Nah, jadi sini ya, ghulul ini kalau menurut ulama Lasna juga ya, Lasna Ad-Daimah Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia itu menyatakan termasuk juga ghulul adalah harta yang diambil dari Baitul Mal, kas negara, dengan cara
berkhianat atau korupsi. Ya, terus. Hukum korupsi menurut Islam. Sekarang hukum korupsi menurut Islam. Ya. Korupsi adalah tindakan pengkhianatan terhadap amanah yang dipercayakan kepada seorang pegawai dan termasuk ghulul. Perbuatan ini jelas merugikan dan menzalimi khalayak ramai sehingga Al-Haytami mengkategorikan korupsi ke dalam dosa besar. Korupsi termasuk dosa besar menurut Al-Haytami. Kenapa sampai digolongkan dosa besar? Karena korupsi itu menzolimi halayak ramai. Ya, terus. Sesungguhnya Allah telah melarang orang-orang beriman berkhianat terhadap amanah yang dipikulkan dan menyamakan antara khianat terhadap amanah dengan khianat terhadap Allah dan Rasul-Nya. Nah, khianat terhadap amanat ini disamakan dengan khianat terhadap Allah dan Rasul-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Al-Anfal ayat 27. Terus Ar-Razi menafsirkan ayat ini. Ar-Razi menafsirkan ayat ini, Allah memerintahkan orang-orang beriman agar tidak mengkhianati atau menggelapkan harta rampasan perang, harta umat. Dan penggelapan harta rampasan perang sama dengan berkhianat terhadap Allah. Karena perbuatan tersebut, pengkhianatan terhadap pemberian Allah juga sama dengan berkhianat terhadap Rasulullah, karena beliau yang dipercayakan untuk membagi harta tersebut. Harta tersebut merupakan amanah di tangan para mujahidin, dan mereka dilarang menggelapkannya sekecil apapun untuk kepentingan pribadi. Nah, itu tidak boleh gelapkan tadi harta rampasan perang ya. Nah, karena kita lagi bahas tentang harta rampasan perang, ini dianggap sebagai harta umat. Ya, terus. Dan karena harta itu adalah amanah, maka statusnya adalah barang titipan yang harus dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu seluruh umat. Siapa saja yang mengkhianatinya, berarti dia telah mengkhianati seluruh umat. Berarti harta rampasan perang yang diambil diam-diam itu berarti telah berkhianat. Dan berkhianatnya di sini adalah pada umat. Telah berkhianat pada umat. Nah, ya terus. Dan karena perbuatan ghulul atau korupsi merupakan perbuatan tercela, maka Allah menafikannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengancam orang yang melakukannya dengan ancaman dipermalukan di akhirat nanti di hadapan seluruh manusia. Ia akan memikul apa saja yang dikorupsinya. Ia akan memikul apa saja yang dikorupsinya, gitu. Kalau dia korupsi hewan, ya dia akan memikul hewan tadi. Ya, terus. Ia pantas dipermalukan di hadapan seluruh manusia di akhirat karena telah berkhianat terhadap seluruh umat di atas dunia. Allah berfirman, "Wa ma kana lin nabiyyin ay yaghulla wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya. Itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Ali Imran ayat 161 terus. Begitu besarnya azab yang akan diterima oleh orang yang menggelapkan harta umat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan sahabatnya bahwa beliau tidak akan dapat memberikan syafaat atau pertolongan kepada pelakunya sekalipun dia adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekalipun sahabat yang melakukannya tidak diperkenankan. Terus. Abu Hurairah menceritakan, suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kami akan bahaya ghulul. Ya. Beliau membesar-besarkan siksa untuk pelakunya. Beliau bersabda, jangan sampai nanti di akhirat aku menemukan salah seorang di antara kalian memikul unta di pundaknya. Karena untanya itu yang dia korupsi. Ya, terus. Unta tersebut mengeluarkan suara keras, lalu orang itu datang kepadaku seraya berkata, wahai Rasulullah, tolonglah aku. Aku berkata, aku tidak dapat menolongmu, bukankah aku telah memperingatkan kamu dahulu di dunia? Jangan sampai nanti di akhirat aku menemukan salah seorang di antara kalian memikul kuda di pundaknya. Kuda tersebut meringkik keras, lalu orang itu datang kepadaku seraya berkata, nah, ini yang dikorupsi itu adalah kuda. Ya, terus. wahai Rasulullah, tolonglah aku. Aku berkata, aku tidak dapat menolongmu,
bukankah aku telah memperingatkan kamu dahulu di dunia? Yes. Jangan sampai nanti di akhirat aku menemukan salah seorang di antara kalian memikul kambing di pundaknya. Kambing tersebut mengembek keras, lalu orang itu datang kepadaku seraya berkata, Nah, ini kambingnya yang dia korupsi juga. Ya, terus. Wahai Rasulullah, tolonglah aku. Aku berkata, aku tidak dapat menolongmu. Bukankah aku telah memperingatkan kamu dahulu di dunia? Jangan sampai nanti di akhirat aku menemukan salah seorang di antara kalian memikul kain di pundaknya. Kain tersebut melambai-lambai. Lalu orang itu datang kepadaku seraya berkata, Wahai Rasulullah, tolonglah aku. Aku berkata, aku tidak dapat menolongmu. Bukankah aku telah memperingatkan kamu dahulu di dunia? Nah, di sini yang dikorupsi adalah kain di pundaknya. Kain, nanti disiksa dengan kain di pundaknya. Memikul kain di pundaknya, terus. Jangan sampai nanti di akhirat aku menemukan salah seorang di antara kalian memikul emas dan perak. Lalu orang itu datang kepadaku seraya berkata, Wahai Rasulullah, tolonglah aku. Aku berkata, aku tidak dapat menolongmu. Bukankah aku telah memperingatkan kamu dahulu di dunia? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, terus sekecil apapun harta umat. Itu tadi hukumannya yang terakhir itu tentang korupsi emas dan perak. Maka barang-barang tadi ada unta, ada kambing, ya, unta, ada kuda, ada kambing, kemudian ada kain, ada emas dan perak. Nah, nanti barang-barang ini yang dia korupsi akan menyiksanya pada hari kiamat. Terus. Sekecil apapun harta umat yang digelapkan oleh seorang koruptor, tetap akan ia pikul di akhirat di hadapan semua orang. Nah, sekecil apapun yang dikorupsi, ya, akan tetap dipikul di akhirat di hadapan semua orang. Nabi SAW bersabda, "Man istakmalnahu minkum ala amalin fakatamana makhitan fama fawqahu kana gululan ya'ti bihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang kami amanahi untuk suatu pekerjaan, lalu dia menyembunyikan atau menggelapkan sebuah peniti dan yang lebih besar dari itu, niscaya dia akan memikulnya nanti di akhirat. Ya, terus seorang Ansor berkulit hitam menghampiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, saya mundur dari tugas ini." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kenapa?" Ia menjawab, "Saya mendengar dari engkau tentang hal ini." Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa ana aqulul an man ista'malnahu minkum ala amalin falyaji bi qalilihi wa katsiri fama utiya minhu akhadha wa man anhu intaha." Sekarang aku tegaskan kembali, barang siapa yang kami amanahi untuk suatu pekerjaan, hendaklah ia menunaikan amanah sekecil apapun. Jika kemudian kami beri bagian upah, terimalah. Dan sesuatu yang dilarang, tinggalkanlah. Hadis riwayat Muslim. Terus, dan sekecil apapun? Dan sekecil apapun harta umat yang digelapkan oleh seorang koruptor akan menghalanginya masuk surga, sekalipun dia mati syahid. Nah, dari kalau sekecil apapun akan tetap dipikul di akhirat di hadapan semua orang juga. Ya, sekecil apapun yang dikorupsi oleh seorang koruptor akan menghalanginya masuk surga, sekalipun dia mati syahid. Namun ingat, yang dimaksudkan dihalangi masuk surga di sini bukan tidak boleh masuk surga selamanya, bukan. Ingat ya, kalimatnya itu bukan tidak boleh masuk surga selamanya, bukan. Atau tidak akan masuk surga selamanya, namun tidak masuk surga untuk pertama kali. Karena di sini perlu dikompromikan dengan yang lainnya, kecuali yang dibahas di sini adalah dosa syirik. Syirik akbar dia perbuat ketika meninggal dunia tidak taubat, maka dia tidak akan masuk surga selamanya. Ya, sebagaimana ya dalam ayat kalau disebut tentang syirik, dia ditutup. Faqad harama alaihil jannah. Ya, Allah mengharamkan baginya ya untuk masuk surga. Ya, terus. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, tatkala kami menaklukkan Khaybar, kami tidak mendapatkan harta rampasan perang berupa emas dan perak. Kami hanya mendapatkan sapi, unta, barang-barang peralatan, dan kebun kurma. Kemudian kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat menuju Wadi Qura atau lembah sebelum kota Madinah. Rasulullah memiliki seorang budak bernama Mid'am yang dihadiahkan oleh Bani Dhobab.
Setibanya di lembah, budak tersebut menambatkan unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekonyong-konyong sebuah anak panah meleset menuju Mid'am. Ia pun mati terkena anak panah. Para sahabat berkata, "Selamat, ia mati sebagai syahid." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bal wallazi nafsi biyadi, inna syamlata allati asabaha yawma Khaybar minal maghanim lam tusibha al-maqasim la tashta'ilu alaihi naran. "Demi yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya jubah yang dia sembunyikan dari rampasan perang Khaybar, Dia sembunyikan jubah ya terus. sebelum dibagi telah menjelma menjadi nyala api yang sedang membakarnya." Maka kita cuma bisa menilai seorang dari lahiriahnya, tapi kalau Nabi SAW dapat wahyu kemudian tahu orang ini telah berkhianat dalam harta rampasan perang. Ya terus. Seorang laki-laki lain yang mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi datang membawa tali terompah hasil rampasan perang yang disembunyikannya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, ini harta yang aku gelapkan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Syirakun atau syirakani min narin. tali terompah atau dua tali terompah berasal dari neraka. Muttafaqun alaih. Akibat dosa ghulul tidak saja menimpa pelakunya, juga akan berdampak terhadap kehancuran umat secara keseluruhan. Menurut Qurtubi, bahwa kekalahan yang diderita kaum muslimin pada perang Uhud adalah akibat ghulul yang dilakukan pasukan pemanah. Turun dari bukit mengumpulkan rampasan perang sebelum dibagi. Nah, ini menurut Qurtubi ya. Kekalahan saat perang Uhud itu karena ghulul. Ghulul itu harta rampasan ingin mereka itu ambil sebelum dibagi. Itulah yang membuat diantara sebab kekalahan. Di samping mereka tidak mau manut pada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang perintahkan mereka untuk tetap menjaga bukit pemanah, Jabalur Romah. Namun mereka karena nafsu duniawi turun dari situ. Akhirnya kaum muslimin mengalami kekalahan. Ya, Khalid bin Walid kemudian mengatur strategi untuk menyerang dari arah yang lain, akhirnya membalikkan keadaan yang sebelumnya mereka kalah, akhirnya mereka lewat Khalid tadi ya, meraih kemenangan. Ya, terus kita lanjut dengan bentuk-bentuk korupsi ya. Bentuk korupsi yang nyata yaitu penggelapan uang negara yang diamanahkan kepada pegawai bagian keuangan untuk membeli kebutuhan kantor, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Seorang pegawai yang diamanahi untuk menarik uang untuk dimasukkan ke dalam kas negara, namun diselewengkan untuk kepentingan pribadi juga termasuk korupsi. Ini aja contoh korupsi berarti. Bentuk korupsi. Di sini diantaranya pegawai yang pegawai yang diamanahi untuk menarik uang untuk dimasukkan ke dalam kas negara, tetapi diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Ya, terus. Begitu juga tindakan seorang pegawai mengurangi kewajiban yang seharusnya dibayar oleh seseorang untuk kas negara. Atau juga pegawai mengurangi kewajiban yang seharusnya dibayar oleh seseorang untuk kas negara. Ya, terus. Seorang pegawai yang menggunakan peralatan kantor untuk kepentingan pribadi seperti menggunakan mobil dinas, mesin fotokopi, telepon, dan fasilitas lainnya untuk kepentingan pribadi juga termasuk korupsi. Ini termasuk korupsi juga. Menggunakan mobil dinas, mesin fotokopi kantor, ya. Kan mobil dinas kan juga ada mesin fotokopi di kantor ya. Kopi di kantor, ya. Kan ada fasilitas kantor seperti itu sebenarnya untuk kepentingan kantor, telepon dan fasilitas kantor lainnya untuk kepentingan pribadi. Ya, terus. Karena jika seorang pegawai memakai peralatan tersebut di luar kantor, pasti dia akan ditarik bayaran. Maka sebanyak bayaran tersebut itulah dia telah menggelapkan uang negara. Nah, karena kalau dia itu pakai mobil misalnya, dia pakai mobil
Di luar urusan kantor harusnya dia sewa kan, ada rental dia sewa gitu. Kalau ini kan dia pakai cuma-cuma, tidak ada bayaran apa-apa gitu. Maka tidak diperkenankan. Terus Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang hal ini. ya, tentang masalah memakai fasilitas kantor tadi untuk kepentingan pribadi, ya. Beliau menjawab, menggunakan mobil dinas dan peralatan kantor lainnya seperti mesin fotokopi dan printer untuk kepentingan pribadi tidak dibolehkan karena seluruh peralatan tersebut diperuntukkan negara bagi kepentingan umum. Jika seorang aparatur negara menggunakannya untuk kepentingan pribadi, maka perbuatan ini merupakan tindak kejahatan terhadap orang banyak. Sesuatu yang ini saya katakan tidak kejahatan terhadap orang banyak, ya. Terus sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan orang banyak tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan ini juga termasuk ghulul dan Nabi telah mengharamkan ghulul. nah, ini termasuk ghulul. Ya, memakai untuk kepentingan pribadi tadi termasuk ghulul, ya. Tadi makanya kita istilahkan dengan korupsi, ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengharamkan ghulul, ya. Terus Seorang pegawai yang bekerja tidak tepat waktu, datang dan pergi tidak sesuai dengan jam kantor, atau bekerja tidak dengan sungguh-sungguh juga telah melakukan tindak korupsi. Ini juga termasuk bentuk korupsi adalah pegawai yang bekerja tidak tepat waktu, datang dan pergi tidak sesuai dengan jam kantor, atau bisa juga sini kata Ustaz Irwandi, bekerja dengan tidak sungguh-sungguh. Ya, ini termasuk bentuk korupsi juga. Dia itu tidak tepat waktu. Harusnya dia bisa datang jam 7 pagi misalnya sesuai ketetapan di kantor, dia datang jam 9 pagi. Atau jam 9 sampai jam 11 dia malah pergi keluyuran ke mall, atau malah jam 9 sampai 11 dia ngaji. Kalau ngaji juga ini bukan kepentingan kantor gitu. Hanya ada masjid di samping kantor, atau cuma 5 kilo saya dari kantor kemudian mau ngaji itu. Enggak, ini enggak tepat. Ya, seperti ini salah. Terus karena seorang pegawai digaji oleh negara berdasarkan jam kerja penuh. Jika dia bekerja tidak sesuai dengan jam kerjanya yang telah ditentukan, berarti gaji untuk jam kerja yang tidak dipenuhi termasuk mengambil uang negara tanpa imbalan kerja. Ini nyata sebagai tindakan korupsi. Nah, itu ya, itu nyata sebagai tindakan korupsi, ya. Karena dia kan digaji oleh negara, ya, ini PNS ya, berdasarkan jam kerja penuh. Jika dia bekerja tidak sesuai dengan jam kerjanya yang telah ditentukan, berarti gaji untuk jam kerja yang tidak dipenuhi termasuk mengambil uang negara tanpa imbalan kerja. Terus tim fatwa islamweb.net. Tim fatwa islamweb.net pernah ditanya tentang hal ini dan memberikan jawaban sebagai berikut. Seorang pegawai apabila telah membuat kontrak kerja dengan suatu pihak, maka hendaklah ia bekerja pada waktu yang telah ditentukan. Hadir dan keluar kantor tepat waktu, tidak boleh melanggarnya, karena Allah telah mewajibkan orang beriman untuk memenuhi kontrak kerja. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Al-Maidah ayat 1. Dan Nabi SAW juga bersabda, Wal muslimuna ala syurutihim. Orang-orang Islam itu memenuhi perjanjian atau persyaratan yang telah mereka buat. Selain perbuatan ini merupakan korupsi, gaji penuh yang diterima setiap bulannya juga menjadi tidak halal dan termasuk ghulul yang hukumnya adalah haram. Hendaklah pegawai semacam ini bertaubat secepatnya, hendaklah ia menyesali perbuatannya dan berniat untuk tidak akan mengulanginya kembali. Ya, terus? Dan untuk kesempurnaan taubatnya, hendaklah dia memperkirakan berapa jam dia bolos atau tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Misalnya, perbandingan bolosnya sebanyak 1/5 dari keseluruhan jam kerja per bulan, maka dia wajib mengeluarkan 1/5 dari gaji bulan tersebut disalurkan untuk kemaslahatan umum ataupun untuk para fakir dan miskin. Ya, terus? Langkah-langkah Islam memberantas Sekarang korupsi. langkah-langkah Islam itu memberantas korupsi. Ya, Indonesia adalah negara dengan penduduk penganut Islam terbesar di dunia dan pada saat yang sama juga termasuk negara dengan tingkat korupsi terbesar. Suka tidak suka, ini merupakan indikasi bahwa pelaku korupsi tersebut mayoritasnya adalah beragama Islam. Berarti kalau di negeri ini banyaknya Islam, terus korupsinya juga besar, berarti mayoritasnya yang melakukannya juga orang Islam gitu. Terus? Namun, apakah ada hubungan antara tindakan kejahatan korupsi tersebut dengan ajaran Islam yang luhur dan menjunjung tinggi budi pekerti? Tentu tidak, karena dalil. Jadi Islam tidak setuju dengan korupsi. Jadi jangan menganggap
ada yang korupsi. Umat Islam Indonesia ini mayoritas ya, maka Islam ini mendukung korupsi? Tentu tidak ya. Terus karena dari dalil-dalil mengharamkan korupsi, sebagaimana telah disebutkan di atas, sangat menghujat tindakan dan pelaku korupsi dalam bentuk sekecil apapun juga, sekalipun hanya sebesar jarum atau seharga tali terompah. Dan juga sejarah telah membuktikan bahwa pada masa Islam berjaya dan dipraktikkan pada seluruh lini kehidupan, pada saat itu korupsi bisa ditekan seminimal mungkin. Pegawai yang bebas korupsi juga diperankan semua lapisan umat, mulai dari pucuk pimpinan tertinggi yaitu khalifah. Ya, terus Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penakluk dua imperium besar di masanya, Romawi dan Persia, memakai pakaian yang bertambal. Dia memakai pakaian yang bertambal. Ya, terus Imam Malik meriwayatkan dalam Al-Muwatta bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Umar bin Khattab pada masa khilafahnya memakai jubah yang bertambal di dua pundaknya. Padahal dia khalifah, tapi memakai pakaian yang bertambal, saking waroknya dan ingin menjaga diri dari ghulul korupsi tadi. Terus mungkinkah khalifah penghancur dua negara adidaya di masanya tidak mau memakai jubah bertambal akan melakukan korupsi? Nah, mungkin melakukan korupsi nggak seperti itu. Ya, terus Ibnu Zanjuwai wafat 247 Hijriah meriwayatkan dalam bukunya Al-Amwal, ia berkata, Umar bin Khattab memiliki seekor unta. Budaknya memerah susu unta setiap hari untuknya. Suatu ketika, budak membawa susu unta ke hadapan Umar. Umar berfirasat lain dan dia bertanya kepada budaknya, susu unta dari mana ini? Budaknya menjawab, seekor unta milik negara atau Baitul Mal yang telah kehilangan anaknya. Maka saya perah susunya agar tidak kering, dan ini harta Allah. Umar berkata, celakalah engkau beri aku minuman dari neraka. Nah, tadi ya seekor unta milik negara, ini milik Baitul Mal. Maka saya perah susunya, ya kata budak ini, agar tidak kering, dan ini harta Allah. Nah, Umar katakan nggak boleh. Ya, terus bagi seorang pemimpin yang adil seperti Umar, penampilan bukanlah ukuran. Ya, penampilan bukanlah ukuran. Ya. Ibnu Sakir meriwayatkan dari Tariq bin Syihab bahwa saat Umar datang ke salah satu daerah kekuasaannya, negeri Syam, ia disambut gubernur Syam Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, para tokoh dan rakyat di pintu gerbang kota Damaskus. Ia turun dari tunggangannya, menuntun sendiri untanya serta mengepit kedua sepatu di ketiaknya untuk menyeberangi sungai kecil. Nah, dia naruh ini dipegang di sini terus menyeberangi sungai kecil. Terus pemandangan ini disaksikan oleh khalayak ramai. Ya, seorang Umar nih, seorang khalifah lewat seperti itu. Maka Abu Ubaidah berkata, wahai Amirul Mukminin, engkau disambut oleh para tokoh dan pembesar Syam dan melakukan hal ini. Umar marah seraya membentak, wahai Abu Ubaidah, sesungguhnya engkau dahulu adalah bangsa yang hina, rendah dan miskin. Kemudian Allah muliakan kalian dengan Islam. Jika kalian mencari ketinggian martabat dengan selain Islam, niscaya Allah akan rendahkan derajat kalian. Ya, terus Orang dengan kepribadian yang bersih seperti Umar mustahil kiranya akan melakukan tindak korupsi, dan mustahil kiranya akan membiarkan bawahan dan orang-orang terdekatnya mengambil keuntungan dari harta negara, sekalipun hukum memanfaatkan harta negara tersebut tidak sampai haram. Ya, dia bisa manfaatkan kan, karena tadi bisa untuk menikah, untuk memiliki pembantu, terus untuk rumah, ya itu kan bisa. Tetapi Umar saking waroknya dia tidak mau mengambil fasilitas semacam itu, apalagi mau korupsi lebih daripada itu. Terus Imam Malik meriwayatkan bahwa Abdullah dan Ubaidillah anak Umar bin Khattab ikut dalam pasukan yang diutus ke Irak. Sebelum kembali ke Madinah, mereka mampir ke kota Basrah menemui Abu Musa al-Ash'ari, gubernur kota. Abu Musa menitipkan kepada keduanya sejumlah uang negara yang hendak dikirimkan ke Khalifah Umar bin Khattab. Seraya berkata, uang ini saya pinjamkan kepada kalian berdua. Lalu kalian beli barang perniagaan dari Irak dan kalian jual di Madinah. Setelah itu kalian serahkan kepada Khalifah uang negara dan labanya milik kalian. Nah, di sini coba lihat ya. Uangnya dipakai dulu. Ya, katanya si Abu Musa tadi ya. Uangnya dipakai dulu. Yang penting kan uang itu kembali. Untung untuk kalian gitu. Terus dua orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang juga anak khalifah menyetujuinya. Awalnya mereka menyetujuinya. Si tadi ada Abdullah dan Ubaidillah. Terus
Sesampainya di Madinah, mereka menjual barang perniagaan dan memperoleh keuntungan. Lalu mereka menyerahkan surat dari Gubernur Basrah kepada Umar yang berisi bahwa ia menitipkan uang negara melalui Abdullah dan Ubaidillah, serta mengizinkan mereka memperdagangkannya. Ya, serta mengizinkan mereka untuk pakai uang itu dulu, diputar, kemudian nanti yang penting kan balik, ada keuntungan di situ. Umar, coba lihat sikap Umar seperti apa ketika mendengar ini. Umar bertanya kepada kedua anaknya, apakah seluruh tentara yang ikut dalam perjalanan tersebut mendapatkan pinjaman yang sama? Nah, Umar tanya, apakah yang lainnya juga ikut dalam perang, yang ikut dalam perjalanan tadi itu mendapatkan ya pinjaman yang sama? Terus Mereka menjawab, tidak. Umar berkata, karena kalian anak khalifah, maka dia memberikan kalian pinjaman modal. Serahkan modal dan labanya ke Baitul Mal atau kas negara. Nah, berarti Umar suruh keuntungannya juga tidak boleh dimanfaatkan. Karena kedua anak ini diberi pinjaman modal, ya diberi pinjaman modal lantaran dia anak khalifah. Ya, dia anak khalifah. Kalau bukan anak khalifah, ya tentu tidak akan diberikan pinjaman seperti itu. Nah, Umar tidak setuju. Umar katakan sudah kembalikan uang tadi modalnya di kas negara plus laba keuntungannya untuk kas negara juga. Terus Abdullah diam tidak menjawab. Adapun Ubaidillah memberanikan diri berujar, wahai Amirul Mukminin, tidak pantas engkau lakukan itu, karena jika perniagaan kami rugi, kami tetap mengganti harta negara. Salah seorang yang hadir dalam majelis berkata, wahai Amirul Mukminin, buat jadi mudharabah. Nah, buat jadi mudharabah saja gitu ya. Terus Umar menyetujuinya, maka modal dan setengah laba diambil Umar dan diserahkan ke Baitul Mal, dan setengah laba dibagi untuk Abdullah dan Ubaidillah. Nah, karena alasannya tadi ya, kalau rugi kan mereka yang tanggung harta negara tadi. Maka akhirnya Umar menyetujui modal dan setengah laba diambil Umar dan diserahkan ke Baitul Mal, setengah laba lagi untuk Abdullah dan Ubaidillah. Tetapi asalnya tidak boleh gunakan seperti itu. Ini ketika sudah terjadi baru ada pembagian seperti tadi. Ya, asalnya ya modal tadi tidak bisa dipakai seperti itu. Ya, karena awalnya kan Umar tidak setuju tadi. Namun kan sudah terjadi, sudah dapat keuntungan, maka keuntungannya dibagi separuh untuk Baitul Mal, separuh untuk ya Abdullah dan Ubaidillah. Terus Ibnu Hajar berkata, sanad asar ini sahih. ya terus. Kebersihan jiwa pemimpin seperti Umar dari korupsi pasti akan membias kepada kebersihan jiwa aparatnya. Ya. Baihaqi meriwayatkan bahwa tatkala Imperium Kisra di Irak ditaklukkan oleh umat Islam, harta rampasan perang dari imperium besar kala itu dibawa ke kota Madinah, pusat khilafah. Ya. Penanggung jawab Baitul Mal berkata, biar saya yang membawanya ke Baitul Mal. Ya. Khalifah Umar bin Khattab berkata, demi Tuhan pemilik Ka'bah, harta ini tidak akan disimpan di bawah atap dan saya yang akan membagi-bagikannya langsung. Nah, Umar yang membagi-bagikannya langsung. Terus Lalu beliau menitahkan agar harta tersebut dibawa ke Masjid Nabawi, lalu ditutup dan dijaga oleh beberapa prajurit yang berasal dari kaum Muhajirin dan Ansor. Di pagi hari, Umar mengajak Abbas bin Abdul Muttalib dan Abdurrahman bin Auf ikut menyaksikan harta rampasan tersebut. Ya. Kain penutup dibuka dan kelihatan harta gemerlap yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya, berupa emas, intan, berlian, zamrud, dan permata yang berkilauan. Syah dan Umar menangis. Salah seorang berkata, hari ini bukanlah hari kesedihan, hari ini hari penuh syukur dan kegembiraan. ya. Umar berkata, demi Allah, saya menangis karena khawatir ini pertanda buruk, karena tidaklah harta sebanyak ini dimiliki suatu kaum, melainkan mereka saling bermusuhan. Nah, coba lihat. Umar ketika dapat harta tadi itu bukan malah senang, namun karena tahu harta-harta itu istimewa, coba lihat saja ya. Kalau ada yang memiliki ini pasti saling bermusuhan. Dan ini realita ya. Coba aja kita lihat pada harta peninggalan. Nah, kalau ada yang meninggal dunia itu mau dibagi waris, hartanya melimpah. Peluang untuk saling bermusuhan besar sekali. Bahkan itu antar saudara, ya dengan paman, dengan keluarga-keluarga dekat yang seharusnya menjalin silaturahim. Artinya akhirnya jadi ya bermusuhan. Ya, itu buktinya kalau zaman ini kita dapati seperti itu. Makanya Umar sedihnya di situ terus. Lalu Umar menghadap kiblat, menadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, ya Allah, janganlah engkau jadikan harta ini sebagai cara untuk menarik kami ke lembah kebinasaan. Sesungguhnya aku mendengar firman-Mu, Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun.
nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Al-A'raf ayat 185. 182. 182. Ya. Kemudian Umar berkata, di mana Suraqah bin Ju'shum? Umar tanya tentang Suraqah bin Ju'shum. Terus. Lalu Suraqah datang dan Umar memberikan 2 gelang raja Persia kepadanya untuk dipakai. Ia memakainya sambil mengucapkan Allahu Akbar. Ya, Umar berkata, segala puji bagi Allah yang telah mencabut kedua gelang itu dari Raja Persia Kisra bin Hurmuz dan dipakai oleh Suraqah bin Ju'shum, seorang Arab Badui dari suku Mudlaj. Ya, terus. Lalu Umar mengamati membolak-balikan tumpukan harta-harta di hadapannya seraya berkata, Innalladzi adda hadza la aminun. prajurit yang menyerahkan rampasan perang sebanyak ini sungguh merupakan orang yang dapat dipercaya. Seorang prajurit berkata, Anta aminullah wa hum yu'adduna ilaik ma addaita ilallah fa iza rata'ta rata'u. engkau adalah orang yang dipercaya Allah sebagai khalifah. Tentulah para prajurit Anda akan amanah menyerahkan harta rampasan perang selama Anda amanah menjalankan perintah Allah. Selama pemimpinnya amanah maka rakyatnya juga akan amanah, demikian pula. Terus. Sebaliknya, jika engkau berkhianat, pasti mereka berkhianat jika juga. pemimpinnya berkhianat maka rakyatnya juga akan ikut berkhianat. Terus. Umar menimpali, ucapanmu benar. Lalu Umar membagi-bagikan seluruh harta tersebut kepada kaum muslimin. Ya. Kejujuran aparatur negara bukan saja pada masa sahabat, bahkan juga pada masa tabi'in. Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah yang memerintahkan pada tahun 99 Hijriah hingga ia wafat tahun 101 Hijriah. Ia memimpin 2/3 belahan dunia pada waktu itu. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu telah memimpin 2/3 belahan dunia ketika itu. Terus. Pada suatu musim dingin, seorang budaknya selalu membawakan air panas untuk ia berwudu. Suatu ketika ia menanyakan kepada budaknya, di mana air wudu itu dipanaskan? Budaknya menjawab, aku memanaskannya di atas tungku dapur umum milik Baitul Mal. Nah, di atas tungku dapur umum milik Baitul Mal. Ya, terus. Seketika Umar memerintahkan Muzahim atau orang kepercayaannya untuk memperkirakan berapa kayu bakar dapur umum selama ini terpakai untuk memanaskan air wudunya. Nah, untuk air wudunya Umar bin Abdul Aziz tadi ya. Karena dipanaskan karena ini budaknya selalu membawakan air panas untuk ia berwudu ya selama musim dingin. Nah, namun kan itu untuk kepentingan pribadi Umar gitu. Terus. Lalu ia membeli kayu bakar sebanyak yang ditaksir dan menyerahkannya ke dapur umum. Kemudian diperkirakan tadi, untuk masa air ini habis kayu sekian, maka diganti kayu tadi karena air wudhu tadi untuk kepentingan pribadi Umar bin Abdul Aziz saja. Ya, terus. Ibnu Asakir meriwayatkan bahwa Gubernur Yordan mengirim 2 keranjang kurma ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Saat kurma diterima, Khalifah bertanya, pakai kendaraan apa kurma ini dibawa dari Yordan? Kurir menjawab, kendaraan kuda pos milik negara. Ya. Umar berkata, pergilah engkau ke pasar dan jual kurma ini, lalu serahkan uang hasil penjualannya ke Baitul Mal. Nah, berarti kurma ini tidak jadi dimanfaatkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Ya, karena tadi dibawa oleh kurir dengan kendaraan pos milik negara. Saking moroknya seperti itu. Terus. Kurir itu menjualnya di pasar dan dibeli oleh salah seorang laki-laki dari Bani Marwan atau kerabat Khalifah. Lalu ia menghadiahkannya kepada Khalifah. Saat melihat 2 keranjang kurma itu, Umar yakin bahwa kurma itu adalah hadiah dari Gubernur Yordan tadi. Ya. Ia pun memakan 1 keranjang bersama hadirin yang berada di majelisnya dan 1 keranjang lagi dikirim ke istrinya. Lalu ia mengeluarkan uang seharga 2 keranjang kurma dan menyerahkannya ke Baitul Mal. Nah, dia makan tapi uangnya diserahkan kepada Baitul Mal. Ya, terus. Kejujuran aparatur negara Islam di masa keemasannya tentu lahir melalui proses sedemikian rupa. Berikut ini langkah-langkah Islam menciptakan aparatur negara yang bersih, bebas dari tindak korupsi dan hal-hal lain yang merugikan negara. Nah, nantinya di kesempatan berikut baru kita bahas tentang pegawai yang anti korupsi. Nah, bagaimana menciptakan karakter seperti itu? Insyaallah di pertemuan berikutnya biiznillah. Baru setelah itu nanti kaitannya dengan korupsi, nanti di hari ini Selasa, Rabu, besok masih korupsi ya. Hari Kamis itu baru tentang riswa, sogok menyogok, dan hari Jumat itu tentang pajak. Jadi semua dari sini sampai hari Jumat pada pekan ini itu membahas hal-hal penting terkait dengan menzalimi orang banyak, sampai pajak juga demikian nanti akan dibahas pada hari Jumat. Ya, demikian yang kita bahas, mudah-mudahan manfaat. Baik, selanjutnya kami buka
tanya jawab, silakan dari Zoom untuk bertanya terlebih dahulu. Monggo. Baik Ustaz, sebelum saya panggil yang raise hand, saya bacakan terlebih dahulu via chat Ustaz. Iya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apa yang harus dilakukan ketika di lingkungan kerja budaya KKN sudah kuat? Ketika kita mengingatkan ada resiko dikucilkan atau bahkan dibully. Terlebih lagi ada peran juga eksternal kantor yang ada kaitannya dengan kerja. Yang tidak berubah hanya pencitraan saja, segala cara terkesan berubah. Dalam hal meminta bantuan sumbangan, aneka bentuk yang intinya minta uang. Kalau tidak dikasih, maka akan dicari kesalahannya. Jazakallah khair Ustaz. Kalau sikap kita tetap ya jadi pegawai yang jujur, yang amanat gitu. Yang nanti insya Allah akan kita bahas besok. Tetapi kalau ada sesuatu terjadi misalnya keterpaksaan gitu. Misalnya ini dalam masalah sogok ya. Kita dalam kondisi kepepet sekali karena kita butuhkan itu. Ya. Namun kita selalu dipersulit untuk mendapatkan hak kita gitu. Maka terpaksa dia kasih riswah atau sogok, tapi uang ini karena keterpaksaan haram bagi yang menerima, ya, sedangkan bagi yang memberi itu karena terpaksa. Ini penyikapannya seperti itu. Nanti insya Allah akan dibahas di kesempatan besok Rabu pagi. Ya, terus? Pertanyaan kedua. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana izin bertanya, jika posisi seseorang adalah atasan di suatu perusahaan atau yayasan, atau mungkin dia posisinya adalah bendahara, jika ia menggunakan fasilitas kantornya untuk kepentingan pribadi, misal memakai mesin print kantor atau mencetak dokumen-dokumen untuk kepentingan pribadi, lalu dia membayar ke kas perusahaan dengan harga yang sama seperti di pasaran, apakah boleh seperti itu Ustaz? Ya, kalau diizinkan boleh, kalau perusahaan mungkin masih bisa ya, tapi kalau PNS agak sulit untuk bayarnya kemana. Tapi kalau pihak perusahaan masih bisa bayar ke perusahaan. Ya, wallahu alam. Ya, boleh. Ya, terus. Baik, ya untuk yang raise hand ada Putri Umu Nadia, silakan buka mic-nya. Putri Umu Nadia. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, suami saya tuh PNS ya, atau aparatur negara. Ya. Dia diberikan fasilitas mobil. Terus kalau mobil itu saya digunakan untuk antar saya ke pasar atau keperluan pribadi lainnya, apa termasuk korupsi, Ustaz? Nggak punya kendaraan yang lain? Ada. Nah, berarti pakai kendaraan yang lain. Kalau dipakai itu termasuk korupsi ya, Ustaz? Iya, nanti masuk sama itu. Seperti tadi Terus disebut. bagaimana untuk menghindar dari hukuman Allah nanti? Sekarang kalau baru sudah mengetahui, ya sudah tinggalkan, tobat untuk hal yang dulu, tidak mau mengulanginya lagi. Itu tidak diulangi lagi. Satu lagi, Ustaz. Iya. Saya pernah dengar atau diberitahu teman, katanya kalau kita zikir pagi dan sore itu harus baca buku langsung gitu, buku zikirnya. Apakah itu sahih, Ustaz? Ada dalilnya, Ustaz? Karena saya pernah bilang, loh kalau udah hafal kenapa harus pakai buku? Iya, betul. Karena nanti buku itu yang jadi syafaat kita di akhirat. Apakah itu benar, Ustaz? Enggak seperti itu. Justru para sahabat dulu pada menghafal, sehingga ada beberapa lafaz, ada sahabat yang diceritakan ada lafaz zikir itu yang dia tidak tepat, kemudian ditegur oleh Nabi SAW. Berarti mereka asalnya hafal, nggak pakai di buku cetak gitu ya. Ada salah satu zikir tidur itu cuma salah Nabi Allah, Rasulullah, itu aja bolak-balik salah gitu ya. Nabi tegur, ya, menunjukkan kan hafal. Kalau dia lihat teks kan nggak mungkin salah seperti itu. Iya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya. Boleh satu lagi Ustaz untuk raise hand? Iya. Ada Umu Rido, silakan buka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, misalnya kita menyimpan uang di bank, terus niatnya bunganya itu memang tidak kita ambil. Iya. Dikemanakan uang itu, Ustadz? Dipakai apa untuk... bisa
apa bisa uang itu diberikan kepada keluarga yang tidak mampu? Bisa. Yang penting uang itu tidak digunakan untuk dua hal. Yang pertama tidak dipakai untuk kepentingan pribadi, yang kedua tidak dipakai untuk bangun masjid. Kalau untuk pembangunan pesantren atau untuk anak yatim, Ustadz? Lebih baik dihindari, cari yang lain. Kalau lebih dari cukup, misalnya kita memberi keluarga nih sudah cukup, masih ada tersisa. Cari fasilitas umum atau sedekah pada fakir miskin yang lain. Terima kasih, Ustaz. Iya. Baik, satu lagi sebelum saya ke WA, silakan. Baik, untuk yang resen ada Bapak atau Ibu Ramdan Lamadi, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Ustaz, saya izin bertanya. Iya. Pertanyaan sama saya ini, Ustaz. Iya. Saya kan di kantor PLN, Iya. Ustaz, di mana setiap hari Sabtu dan Minggu itu kan jam operasionalnya libur, jam kantor. Jadi biasa itu ada mobil nganggur di kantor. Terus biasa ada pegawai yang biasa suka minjam mobil kantor kan di bos. Apakah itu sebagai korupsi juga? Mobilnya mobil kantor kan? Ya, untuk kepentingan pribadi. Kalau pinjamnya Sabtu Minggu itu apakah itu termasuk korupsi, Ustaz? Sama. Tidak boleh. Pertanyaan kedua, Ustaz. Iya. Saya kan kerja di PLN sebagai shift-shiftan piket kerja saya. Iya. Pada saat saya piket hari saya apakah itu sudah melanggar ini jam kantor saya? Pada saat diulang terputus. Iya, pada saat sholat Jumat. Ya. Apakah itu tidak boleh? Pada saat sholat Jumat. Pada saat itu saya masih dalam keadaan. Pada saat sholat Jumat. Pada saat Jumat saya dalam keadaan piket. Apakah saya boleh sholat Jumat atau tidak? Sedangkan itu saya dalam keadaan piket pagi, Ustaz. Seperti itu. Kalau piket tidak boleh sholat Jumat ya? Iya, Ustaz. Soalnya masjidnya juga jauh dari kantor. Terus apakah itu melanggar? Berapa orang yang tidak sholat Jumat? Nah, biasa ini saya jaga di kantor sendiri, Ustaz, setiap pagi. Ini kan nggak ada orang lain di kantor. Oh, saya apa jenengan security bukan? Bukan, Ustaz. Kayak operator gitu, Ustaz. Tapi sendiri aja, Ustaz, di kantor. Tiap Jumat seperti itu atau cuma beberapa Jumat saja? Beberapa Jumat saja sih, Ustaz. Ya tidak masalah, jaga kantor karena kepentingan, nanti diganti sholat zuhur. Oh, Ustaz. Nah, ini pertanyaan ketiga, Ustaz. Iya. Biasa kan kita piket ada yang biasa main game atau tidur. Apakah itu juga termasuk ini, Ustaz? Apa korupsi dalam pekerjaan, Ustaz? Aturannya kalau piket disuruh apa? Disuruh kerja sih, jaga mesin. Seperti itu, Ustaz. Ya kan berarti itu sudah tahu tugasnya kan? Al-muslimuna ala syurutihim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya, tadi kan sudah disebutkan. Berarti dia tidak amanah di situ. Apalagi main game. Kalau kecolongan gimana karena asik main game gitu. Terus karena kelalaian dia akhirnya ada yang masuk, ada bagian tertentu yang tidak terjaga, tidak terawasi, gimana coba tanggung jawab siapa? Ya kan? Ya, Ustaz. Baik. Bagaimana, Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, balik ke WA. Monggo. Sambil telepon masuk silakan ya. Ustadz, dulu si A waktu skripsi benar-benar melakukan penelitian, Si A melakukan penelitian tetapi dalam pengolahan data ada data yang dimanipulasi dan sekarang sudah bertaubat. Apakah jadinya ijazahnya termasuk ijazah palsu, Ustadz? Ada yang dimanipulasi, apakah ijazahnya ijazah palsu? Nilainya saja yang kaitannya dengan itu ya, tapi tidak seluruh nilai ya. Dan kelulusan sepertinya tidak pakai cuma satu nilai, tapi yang lainnya juga gitu. Nah, jadi berpengaruh pada satu nilainya saja. Satu nilainya itu nilai penelitiannya tadi yang dia manipulasi. Wallahu a'lam. Baik, terus.
Apakah wanita bisa bekerja sebagai guru di sekolah umum SD? Kalau SMP dan SMA kita ketahui bahwa adanya campur baur, dan kalau kalau SD siswanya masih belum balik atau tidak bisa sama sekali wanita kerja di sekolah kecuali sekolah yang paham tentang syariat. Mau diterapkan ya seperti itu idealnya ya, idealnya seperti itu. Namun kalau sudah terlanjur ya ini beda lagi gitu. Dia kurangi masalah ikhtilat tadi, dia bisa atur-atur ya, kurangi berkumpul dengan yang bukan mahram dan seterusnya. Wallahu a'lam. Terus satu lagi. Saya PNS, di kantor saya bekerja menggunakan Windows original, Di kantor menggunakan Windows original ya, terus? Tapi Microsoft Office tidak original. Tetapi Microsoft Office-nya tidak original, terus? Apa hukum gaji saya? Apa haram, Ustadz? Pemakaiannya yang haram untuk yang non original tadi. Tetapi kalau untuk gajinya wallahu alam ya, karena tidak berpengaruh langsung untuk gaji. Jadi dia punya kesalahan karena memakai yang tidak asli tadi. Wallahu alam. Terus. Si A membeli tanah dengan cara dicicil selama 3 tahun tanpa riba, tanpa bunga, tanpa denda. Ya. Tapi tanah itu sudah ada kebun singkongnya. Pertanyaannya, milik siapa pohon singkong itu? Awalnya milik yang punya dulu, yang nanam ya. Kecuali dengan kesepakatan yang beli itu dia dapat semua gitu. Wallahu alam. Terus. Kalau kita mengirim atau transfer uang dan si penyedia jasa transfer mengambil fee, misalnya 3% dari total uang yang dikirim, apakah dibolehkan? Boleh. Itu biaya transfer. Biaya transfer termasuk upah untuk transfer tadi ya, asalnya masih dibolehkan. Ya, terus. Ustadz ingin bertanya, hukum punya toko online yang target marketnya itu sekolah-sekolah yang diberi dana BOS oleh pemerintah. Lalu si pemilik toko online itu mengontak kepala sekolah lalu menawarkan penawaran fee 15% jika beli di tokonya. 15% itu diambil dari penaikan harga barang yang pemilik toko online jual, Ustadz. Dia naikkan harga barang lalu mengatur fee untuk kepala sekolah 15%. Nah, fee-nya tadi yang masalah untuk kepala sekolah. Baiknya tidak kerjasama seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya balik lagi ke Zoom, silakan. Baik Ustaz, saya bacakan via chat. Bismillah, Ustadz izin bertanya. Ya. Saya bekerja di pemerintahan. Bagaimana hukumnya kalau semua software di pemerintahan memakai software bajakan? Yang kedua seperti Windows dan Microsoft. Dan apakah jika kita menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi boleh Ustadz seperti fotokopi atau print KK, KTP, tugas kajian online dan lainnya? Tidak boleh. Tadi sudah disebutkan tidak boleh pakai untuk pribadi, untuk fasilitas-fasilitas kayak gitu. Adapun tadi softwarenya masalah sebenarnya ya. Tapi kalau itu dari pihak kantor ya pihak kantor yang salah, tidak menyediakan original ya, yang salah di situ. Wallahu a'lam. Ya, terus. Baik, sudah ada yang raise hand, ada Abu Dia, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Maaf Ustaz, Ana kan sebagai PNS, ya kan? Iya. Ana sebagai pekerja pemilihan Ustaz yang kerjaannya mencari rekanan untuk di pemerintah, gitu kan? Di Pemda Ana. Iya. Nah, dulu Ana waktu masih belum tahu, Ana masih kadang-kadang ketika ada peserta yang udah menang Ustaz, terus kemudian ini tanpa ada kesepakatan sebelumnya, peserta tersebut ngasih ke Ana gitu kan, ngasih ke Ana fee gitu lah ibaratnya. Nah dulu Ana terima Ustaz, terus jumlahnya Ana lupa karena kan Ana bekerja ini sudah 10 tahun Ustaz. Ana lupa, cuma sekarang anak sekarang udah bertobat, tidak melakukan lagi. Iya. Nah itu bagaimana hukumnya Ustaz? Bagaimana sementara anak udah bingung nih, nggak bisa menghitung lagi berapa Ustaz? Itu fee untuk apa tadi? Misal setelah anak menangkan perusahaan Ustaz gitu kan, tapi anak harus evaluasi, benar-benar evaluasi Ustaz. Jadi memang perusahaan itu benar-benar menang gitu, dan anak tidak ada
komitmen sebelumnya dengan perusahaan tersebut, menangkan perusahaan tersebut. Tapi ketika perusahaan tersebut sudah Ana menangkan, gitu kan, jadi pemenang di lelang yang Ana kerjakan. Setelah perusahaan tersebut berkontrak, perusahaan tersebut ngasih ke Ana gitu, Ustaz. Nggak boleh dimanfaatin karena itu sudah jadi pekerjaan. Bukan, ini yang jadi hal kan dulu Ana belum tahu, Ustaz. Jadi Ana pikir karena Ana tidak minta dan Ana dikasih, maka Ana terima dulu gitu kan. Sekarang sudah terlanjur, itu gimana Ustaz? Sementara kan Ana ini tidak menghitung dulu, Ustaz, gitu. Itu gulul, jadi diperkirakan saja kira-kira berapa gitu. Nanti itu yang dikeluarkan. Terus pertanyaan yang kedua, Ustaz, Ya. berkaitan dengan di luar tema, ini pemberian kepada anak, Ustaz, atau pemberian hadiah kepada anak, itu kan harus adil, Ustaz, ya? Ya. Nah, terus kemudian kalau ke cucu gimana, Ustaz? Karena terus terang ini cucu. Uang tadi kasih ke cucu. Bukan, ini kalau pemberian dari kakek ke cucu, sementara cucu itu kan yang punya cucu yang punya anak, ini kan orang tua anak, Ustaz, Ya. mau ngasih ke anak-anak gitu kan. Itu kalau misal ke anak langsung kan harus adil kan, anak pertama, kedua, ketiga, karena hadiah, bukan karena hadiah, ya harus adil. Itu kalau ke cucu gimana? Sementara yang punya anak itu baru anak, gitu kan. Adik-adik anak belum punya anak. Kalau misal ngasihnya ke anak-anak, itu apakah adil ke saudara-saudara anak gitu, Ustaz? Uangnya dari siapa tadi? Dari orang tua anak. Simbah ya. Iya, simbah ngasih ke cucunya gitu, Ustaz. Dalam rangka apa kasih? Hadiah aja, Ustaz. Tapi cuma satu orang yang dikasih. Iya, karena kan yang punya cucu cuma anak, Ustaz. Yang punya anak cuma anak, sedangkan saudara-saudara anak belum punya anak gitu. Jadi dia milih kasih cucunya gitu ya. Iya, karena biasa orang tua bahkan sayang ke cucunya, pengen ngasih ke cucunya gitu kan, ngasih sepeda kan, ngasih apa ke cucunya gitu. Nah, itu gimana, Ustaz? Gak masalah. Gak masalah, Ustaz. Iya. Walaupun adik-adik saya kan karena belum punya kan, kalau sudah punya mungkin nanti dikasih lagi. Oke, Ustaz, Ustaz. Iya. Silakan satu lagi untuk di YouTube, di Zoom, silakan. Ada yang raise hand, Ustaz. Ada Ibu atau Bapak Panjawati, silakan ditanyakan. Ibu Panjawati atau Bapak? Baik aja. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Ya, izin bertanya, Ustaz. Ya. Kami kan seorang guru. Ya. Ya, sekarang pembelajaran anak-anak itu pembelajaran online, Ustaz. Dari rumah ya. Ya. Iya, Ustaz. Jadi kami kan jam mengajar normalnya itu pada saat offline itu dari jam 8 sampai setengah 12. Ya. Nah, sekarang pada saat pembelajaran online itu kami mengikuti jadwal orang tua, Ustadz, karena kami mengajarnya di PAUD, jadi harus didampingi oleh orang tua. Nah, sementara jadwal orang tua itu tidak menentu, Ustadz. Kadang mereka bisa sore, jadi kadang kami mengajarnya di sore hari. Jadi apakah kami termasuk korupsi jika kami tidak bekerja pada saat di jam 8 sampai jam setengah 12 tersebut, Ustaz? Akhirnya jamnya berubah, jamnya sama enggak? Kadang berubah, Ustaz, karena disesuaikan dengan jadwal orang tua siswa. Jumlah jamnya sama atau tidak? Kadang berubah, Ustaz. Bisa berkurang, bisa berlebih. Ya, enggak masalah karena keadaan. Oh ya. Iya. Boleh satu lagi, Ustaz? Ya, silakan. Ya, kami kan terkadang memegang uang sekolah. Ya, terkadang kami gunakan pada saat kami keluar. Ya, karena kami terkadang tidak cukup uang tunainya pada saat keluar, jadi kami gunakan pada saat itu untuk membeli keperluan pribadi. Namun kami ganti setelahnya, Ustaz. Baiknya tidak dipakai lagi. Baiknya tidak dipakai lagi kayak kisah Umar tadi itu. Umar tidak pakai karena tadi kan anaknya ya.
Sebenarnya asalnya Umar tidak mau terima tadi. Uangnya sudah dikasih langsung, tidak usah diputar dulu gitu ya. Tapi karena sudah terlanjur diputar, akhirnya dibagi keuntungan itu separuh untuk Baitul Mal, separuh untuk kedua anaknya tadi, karena sudah terjadi gitu. Asalnya tidak boleh digunakan. Oh ya, nah Ustaz, bisa kalau baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu terakhir di Zoom, silakan. Baik, sudah ada Ibu Mahmudia. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Mau tanya, kalau misalkan kita dapat uang bantuan beasiswa. Nah, uang bantuan beasiswa itu tujuannya untuk keperluan sekolah sama keperluan pribadi. Jika kita untuk keperluan pribadinya, misalkan untuk membeli kerudung atau baju atau kebutuhan kita pribadi yang lain, apakah itu boleh, Ustaz? Ya, selama tidak dispesifikkan untuk kepentingan pribadinya berarti boleh. Oke, terima kasih Ustaz. Yeah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, saya balik terakhir di WA, monggo. Atau telepon langsung, silakan. Ya. Bismillah Ustadz. Izin bertanya, ketika kita mendapat undangan di masa pandemi seperti ini, undangan di masa pandemi, ya. Apakah tetap dianjurkan untuk memenuhi undangan tersebut? Kalau memang ke daerah yang rawan, maka tidak wajib memenuhi undangan tadi, termasuk undangan walimah nikah yang semalam kita bahas. Satu lagi. Apakah boleh saya menggunakan wifi kantor untuk menonton atau mendownload video kajian Islam atasan saya? Tidak boleh, karena itu kepentingan pribadi. Yang boleh dia pakai paket sendiri gitu. Itu baru diperkenankan. Ya, baik, telepon langsung silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah. Iya, silakan. Di Banten. Iya, silakan. Jadi gini, Ustaz. Iya. Saya kan lagi sama orang tua. Iya. Dan alhamdulillah udah najor. Iya. Tapi ada persyaratan dari orang tua. Iya. Diharuskan ya mengikuti adat gitu. Diharuskan apa? Hanya soal hari. Diharuskan apa? Please, suaranya tidak jelas. Diharuskan apa? Mengikuti adat. Mengikuti adat. Mengikuti adat. Iya, terus? Harus hanya hari dan ada panterangan juga. Iya, terus? Apakah Anda harus mengikuti? Selama adatnya tidak salah, tidak masalah diikuti. Tapi ini apa? Anda pernah nanya gitu. Tapi ya adatnya itu bertentangan. Apa contohnya? Ya seperti jangan pakai kalau bulan ini jelek gitu. Terus kalau hari ini jelek. Iya. Terus? Gimana itu? Ya asalnya tidak boleh meyakini seperti itu, tetapi ini seharusnya dari orang tua yang dinasihati baik-baik ya. Kalau bisa nasihati terus, ini hari-hari tidak seperti itu, tetapi ada penghalang lagi yang lainnya. Kalau ini sudah terjadi atau sulit untuk dihindari, ya, yang penting kita ingkari itu. Tetapi karena urusan orang tua seperti itu, ya biarin saja. Tapi nanti sambil ingatkan kalau kita tidak setuju dengan itu. Karena kalau tidak, ya tidak bisa menikah juga kalau seperti ini. Sudah saya ingatkan, cuman ya begitu bilangnya, semua hari baik, tahu. Iya, pelan-pelan, semua butuh proses. Bagaimana saya ingatkan antum juga, antum butuh proses untuk terima. Iya betul. Iya, jadi semua butuh proses, sama seperti itu sudah jadi keyakinan berpuluh-puluh tahun. Kamu ingatkan cuma satu kali, saya tidak bisa. Sudah sering, coba dia tetap pasti debat. Iya, hidayah di tangan Allah. Iya. Yang penting ada peringatan. Baik, cukup ya. Baik, Allah ibarik fiik. Satu dari WA. Saya PNS. Ya. Di jam kerja saya sudah menyelesaikan tugas-tugas saya dan ada banyak waktu luang hingga jam pulang. Apakah boleh waktu peluang tersebut saya gunakan untuk sholat duha atau hafalan atau istirahat sejenak? Apakah harus izin dan lain-lain?
Wallahu alam, kalau tidak ada yang mengganggu pekerjaan kantor, ya coba minta izin sama atasan kalau itu dibolehkan ya. Namun kalau asalnya tidak boleh kecuali untuk pekerjaan kantor saja. Wallahu alam bisawab. Demikian yang kita sampaikan untuk pagi ini, mudah-mudahan manfaat, dan insyaallah besok pagi kita masih membahas tentang pegawai anti korupsi. Kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.